Pada malam Thanksgiving, Sheriff Eric Newland tiba di rumah Mitch Collin dan istrinya, Amanda. Perayaan malam itu juga dihadiri oleh Thomas Reich, pemilik toko Reichmart, bersama istri barunya, Kathleen, dan putrinya, Jessica. Hey, happy Thanksgiving. Thank God you're back, Thomas. Thought we'd be... Jessica merasa tidak nyaman dengan kehadiran Kathleen dan lebih memilih untuk pergi menonton film bersama pacarnya, Bobby, serta teman-teman mereka. Oh, that's beautiful, yes. Mitch, we need your carving skills. Mitch, yang merupakan manajer salah satu toko Reichmart, merasa frustasi karena ia baru saja diberitahu bahwa ia harus bekerja lebih awal untuk memastikan penjualan Black Friday yang akan datang. Kekecewaan Mitch menjadi sorotan malam itu, menciptakan ketegangan antara dia dan Thomas. Terutama karena Mitch merasa bahwa pekerjaan mengganggu waktu berkualitas bersama keluarganya. Jessica dan Bobby bergabung dengan teman-teman mereka. Let's go. Dad, we're going to the movies. Evan, Gabby, Scuba, dan Yulia untuk menonton film. Namun, Evan memutuskan untuk mampir ke Reichmart. Dengan akses yang dimiliki Jessica, mereka mencoba memasuki toko sebelum pintu dibuka. Di luar, situasi semakin kacau saat sekelompok pelanggan mulai kehilangan kendali. Lonnie, seorang remaja dari sekolah saingan, memicu kerusuhan dengan menuntut agar mereka diizinkan masuk. Hold this for me, bitch. Hey, doors open, everyone. Right up, get your fucking waffle irons. Gelombang pelanggan yang panik menerobos masuk. Seorang penjaga keamanan bernama Doug terinjak-injak hingga tewas. Ketika para remaja menyaksikan kekacauan tersebut, kerumunan semakin mendesak dan menghancurkan pintu kaca yang akhirnya pecah. Dan situasi menjadi semakin mengerikan. Sementara seorang pelanggan lain mengalami luka serius di leher akibat pecahan kaca. Bobby berusaha menolong, tetapi pergelangan tangannya patah setelah seseorang menginjaknya. Di tengah kekacauan, Amanda datang untuk mengantarkan sesuatu kepada Mitch, namun ia terjatuh dan kepalanya terhantam kereta belanja. Kereta belanja tersebut menguliti kepalanya dengan kejam. Mitch menemukan tubuh istrinya dan mendekapnya dengan penuh kesedihan dan putus asa. Kekacauan baru berhenti ketika Sheriff Eric Newland melepaskan tembakan ke langit-langit untuk meredakan situasi. Setahun setelah tragedi, Reichmart bersiap untuk penjualan tahunan lainnya. Mitch, yang telah meninggalkan pekerjaannya dan menganggur, melanjutkan protes terhadap Thomas dan perusahaan karena tidak ada tindakan hukum setelah kerusuhan. Ia marah karena rekaman keamanan yang diduga tidak berfungsi saat malam tragedi dan menganggap perusahaan bertanggung jawab atas kegagalan itu. Bobby, yang karir baseballnya terhenti akibat kecelakaan, belum berbicara dengan Jessica dan teman-teman lainnya sejak malam tersebut. Jessica, yang mulai berkencan dengan teman sekelasnya, Ryan, akhirnya bertemu Bobby secara tidak sengaja di sebuah restoran. Setelah pertemuan itu, mereka menemukan unggahan Instagram yang misterius oleh seorang yang menyebut dirinya John Carper, terinspirasi dari nama seorang pesiarah terkenal. Unggahan tersebut menandai mereka, menambah ketegangan dan rasa tidak aman di antara mereka. Pada malam hari di restoran, Lizzie, seorang pelayan yang terlibat dalam kerusuhan Black Friday dan yang secara tidak sengaja memegang kereta belanja yang membunuh Amanda, menutup toko setelah jam operasional. Saat dia sedang menyelesaikan pekerjaannya, seorang pembunuh yang mengenakan topeng John Carper muncul dan menyerangnya. Pembunuh itu mengiris telapak tangan Lizzie dan kemudian mencelupkan kepalanya ke dalam wastafel berisi air, lalu menempelkannya ke pintu freezer yang membeku. Dalam upaya untuk melarikan diri, Lizzie merobek kulitnya sendiri, namun ia tidak dapat meminta bantuan dan merasa terjebak. Saat Lizzie mencoba berlari ke mobilnya, dia menemukan bahwa Carper telah mengambil kuncinya. Carper mencoba menabraknya dengan mobil Lizzie, berusaha melarikan diri, melompat ke dalam tempat sampah. Akibatnya, penutup tempat sampah turun dan memotong Lizzie menjadi dua.
Kemudian, Carper memajang bagian bawah tubuh Lizzie di atas papan nama Raigmart, membuat pemandangan yang mengerikan untuk semua orang yang lewat. Sheriff Newland memulai penyelidikan atas pembunuhan Lizzie setelah mengetahui bahwa Lizzie terlibat dalam kerusuhan Black Friday. What is this? Jessica yang ingin membantu memberikan rekaman keamanan yang hilang pada malam kerusuhan kepada Newland. Dalam rekaman tersebut, Lizzie tampak jelas memberikan petunjuk penting untuk penyelidikan. Sementara itu, para remaja mulai mencari tersangka potensial. Mereka mempertimbangkan beberapa orang yang mungkin terlibat, termasuk Mitch yang dikenal sangat membenci Raigmart. Namun, mereka juga memperhitungkan Ryan karena dia terlihat dalam rekaman berbicara dengan Doug sebelum kerusuhan dimulai. Ryan mengklaim bahwa ia sedang mengambil obat dari Doug saat itu. Penyelidikan semakin rumit karena banyak orang memiliki alasan yang mungkin untuk terlibat dalam kejadian-kejadian tersebut. That's Ryan Baker. Seorang penjaga keamanan bernama Manny yang melarikan diri saat kerusuhan dimulai sedang bersiap untuk berlibur di rumahnya. Ketika dia mendengar suara mencurigakan, dia mencoba untuk menghadapi situasi dengan berani. Namun, keberanian Manny tidak cukup untuk menghadapi ancaman yang datang. Pembunuh yang mengenakan topeng John Carver muncul dan menyerangnya. Carver menusuk Manny di perut dengan mixer listrik, menyebabkan rasa sakit yang hebat. Setelah itu, Carver melilitkan kawat di sekitar leher Manny dan menggunakan kawat tersebut untuk memenggal kepalanya. Meninggalkan tempat kejadian dengan pemandangan yang mengerikan. Carver kemudian mengincar Lonnie dan pacarnya, Amy, yang bersama Looney selama kerusuhan Black Friday. Amy yang ingin menunjukkan kemampuannya sedang melompat di atas trampolin untuk Looney. Carver menyelinap di belakang Looney dan memutar lehernya hingga ke belakang, membunuhnya secara tiba-tiba. Setelah itu, Carver memanfaatkan posisi trampolin untuk menyerang Amy. Dia menusukkan pisau dari bawah trampolin, mengakhiri hidupnya dengan cara yang kejam dan brutal. Jessica bersama Evan dan Gabby pergi ke sekolah saat Sheriff Newland dan para petugasnya berada di luar. Ketika mereka tiba, Jessica memutuskan untuk berpisah dari Evan dan Gabby untuk mencari petunjuk agar mereka merespon perasaan tidak nyaman yang dia rasakan. Saat Jessica berpisah dari pasangan tersebut, Carver muncul dan menyerang Evan dan Gabby. That's weird. Dia melumpuhkan mereka dengan cepat dan kejam, meninggalkan mereka dalam kondisi yang sangat kritis. Carver kemudian mencoba mengejar Jessica yang masih berada di sekitar sekolah. Jessica berhasil melarikan diri dari pengejaran Carver, meskipun dia merasa tertekan dan ketakutan akibat kejadian yang menimpanya dan teman-temannya. Ayah Yulia memutuskan untuk memindahkan keluarganya ke Florida demi keselamatan mereka dengan seorang penjaga keamanan yang ditugaskan untuk melindungi mereka selama perjalanan. Namun, Carver berhasil memasuki rumah mereka dan segera menyerang. Carver menembak penjaga keamanan dan ayah Yulia sebelum mengejar Yulia. Jessica dan Scuba yang mengetahui tentang bahaya Yulia melalui panggilan video bergegas menuju rumahnya untuk menyelamatkannya. Sayangnya mereka tiba terlambat. Carver telah menangkap Yulia dan menyalakan gergaji dengan cara yang sangat brutal dan menggunakan gergaji untuk membelah perutnya. Sementara itu, Scuba yang tiba di tempat kejadian menyaksikan kekejaman tersebut dan memeluk tubuh pacarnya dengan shock dan kesedihan yang mendalam. Polisi memutuskan untuk memancing Carver keluar selama parade Thanksgiving. Mengingat bahwa Carver secara khusus menargetkan Jessica, keluarganya, dan Scuba. Karena itu, Jessica dan keluarganya dan Scuba dipaksa untuk berpartisipasi dalam parade sebagai bagian dari strategi untuk menangkap Carver. Mitch, yang jelas bukan pembunuhnya, memprotes keputusan tersebut. Tetapi protesnya tidak mengubah rencana. What's this?
Selama Faraday, Carper muncul dalam kostum badut yang menyeramkan dan langsung mengarahkan perhatiannya ke arah kerumunan. Dia dengan brutal memenggal maskot kalkun Faraday, menyebabkan ketegangan dan kepanikan di antara penonton. Setelah aksi mengejutkan itu, Carper melemparkan bom asap ke kerumunan, menambah kekacauan dan kebingungan. Dalam kerusakan dan kepanikan yang melanda, Carper berhasil menculik Scuba dan keluarga Wright, melanjutkan teror yang ia ciptakan dan meningkatkan ketegangan dalam penyelidikan. Kathleen terbangun di ruang bawah tanah Carper, di mana dia ditemukan sedang dipersiapkan seperti kalkun untuk dibakar. Meskipun dia berusaha keras untuk membebaskan diri, Carper berhasil menangkapnya kembali dan memasukkannya ke dalam oven. Di dalam oven, Kathleen dipanggang hidup-hidup hingga mati, menambah deretan kekejaman yang dilakukan Carper. What the fuck is that? Setelah itu, Carper membawa mayat Kathleen yang telah dipanggang kepada Thomas bersama dengan Jessica, Scuba, Evan, dan Gabby yang terikat. Carper memulai siaran langsung, memperlihatkan kejamnya tindakan dengan menghancurkan tengkorak Evan di depan kamera, menambah ketegangan dan ketakutan yang melanda. Jessica yang sebelumnya mendapatkan cincin dari seorang pengedar narkoba lokal, menggunakan cincin tersebut untuk memotong ikatannya. Dia kemudian memberikan cincin itu kepada Scuba yang berhasil bebas dan menyerang Carper. Dalam kekacauan yang terjadi, Jessica berhasil melarikan diri dan berusaha memancing Carper menjauh dari yang lainnya untuk memberi mereka kesempatan melarikan diri dan mencari keselamatan. Jessica berlari melalui hutan dan menemukan gudang Faraday. Di luar gudang, dia menemukan Newland tak sadarkan diri. Ketika dia masuk ke dalam gudang, dia melihat Bobby berjalan-jalan yang membuatnya curiga bahwa Bobby mungkin adalah Carper. Namun, meskipun mereka mencoba mengejar Bobby, dia menghilang tanpa jejak. Setelah itu, polisi muncul dan memberitahu Jessica bahwa ayahnya dan teman-temannya selamat, memberikan sedikit kelegaan. Namun, saat Newland sendirian bersama Jessica, dia melihat semak-semak di sepatunya yang mirip dengan yang dia lewati di hutan. Ia membuka fakta bahwa Newland adalah John Carper yang sebenarnya. Newland mengakui semua kejahatannya, menjelaskan bahwa dendam terhadap Amanda yang berselingkuh dengannya dan sedang hamil saat kematiannya telah mendorongnya untuk melakukan pembunuhan. Dia juga mengungkapkan bahwa dia meracuni Bobby untuk membuat orang-orang berpikir bahwa Bobby adalah Carver. Jessica yang telah menyiarkan pengakuan Newland secara langsung mengungkapkan hal ini kepada publik. Ketika Newland mengetahui bahwa pengakuannya telah disiarkan, dia mengejar Jessica dengan penuh kemarahan. Tiba-tiba, Bobby kembali untuk menyelamatkan Jessica, dan mereka mencoba melarikan diri dengan truk. Namun, Look, your uncle's truck. Jessica! Newland telah mengaitkan truk mereka ke tiang penyangga, mencegah mereka pergi. Jessica keluar dari truk dan mulai mengembang balon Faraday, memanfaatkan situasi untuk melawan Newland. Dia menunggu hingga Newland mendekat dan kemudian menembak balon-balon tersebut, menyebabkan ledakan besar yang membakar Newland. Setelah ledakan, Jessica akhirnya bersatu kembali dengan teman-temannya. Polisi percaya bahwa Newland benar-benar tewas dalam ledakan tersebut karena yang mereka temukan hanyalah abu. Namun, Jessica masih merasa tidak aman dan melihat seseorang yang dia kira mungkin Newland saat seorang petugas pemadam kebakaran bertopeng keluar sambil memegang kapak. Jessica akhirnya tidur di ranjang bersama Ryan, namun tidurnya terganggu oleh mimpi buruk di mana Newland yang terbakar muncul dari lemarinya dan mencoba menyerangnya, menambah ketegangan emosional yang dia rasakan setelah semua kejadian tersebut.